Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar, belum bener nih. Sekarang kita mau bikin gimana caranya bikin gunung yang rapih ya. Sebenarnya bisa dibikin berantakan juga bisa, nggak masalah sih kalau berantakan juga. Tapi kan kalau rapih kelihatannya jadi lebih bagus tuh. Namanya gunung pasti ada puncaknya. Nah, seolah-olah di logo itu biasanya misalnya dua gunung, ada bagian depan ada bagian belakang gunung. Nah, seolah-olah gitu, misalnya tiga gunung, ada bagian depan, bagian belakang, dan bagian belakang lagi. Nah, misalnya kayak ini tiga gunung nih, bagian paling depan, bagian kedua, bagian paling belakang. Nah, gimana cara bikinnya? Sebenarnya banyak caranya, cuman kita bikin yang kayak gini dulu ya, yang gampang. Kalau yang kayak gini lancip ujungnya, ini nanti dikreasiin. Kalau ini kan datar ya. Kalau yang lancip ini tinggal ditekuk ke arah sini aja bagian datarnya nih. Gampang jadinya kayak gini. Nah, misalnya kita buat yang datar dulu. Caranya gimana? Pertama kita buat satu dulu, satu bagian gunung dulu. Segampang itu sebenarnya. Misalnya kita buat bawah datar pakai sip biar rata. Nah, ini diwarnain hitam. Oke, fill ya. Terus kita buat abstrak aja, yang penting dia punya puncak. Oke, punya puncak. Nah, sampai ketemu bagian ujung lagi, kan ada garis bantunya itu keluar, diklik sip lagi ke samping. Nah, ini bagian gunung itu selalu mempunyai bagian gelap dan terang ya. Jadi kita nanti bagian terangnya dia pasti garisnya tipis ya, bagian gelapnya dia bagian tebal ini. Nah, ini bagian terangnya nih, ini bagian gelapnya yang ini kita buat tepi bagian terangnya dulu. Nah, sampai mana? Sampai atas, gampangannya gitu. Kita stop sampai pucuk. Kalau udah nyampe pucuk, ini jangan jangan ngikutin line di pinggir ini lagi, tapi kita tebelin jadi di sini. Nah, kayak gitu, seolah-olah jadi, nah keluar garis bantu diketemuin lagi, seolah-olah dia bagian sini gelap bagian sini terang. Dah paham ya kayak gitu. Yang kedua gimana? Ini kan tiga, kita bikin dua. Tetap kalau udah fokus di bagian gelap di sini, pasti di bagian yang kedua ini yang bagian sini juga gelap, jangan jadi terang. Nah, kita buat dulu, kita buat ini lebih pendek ya gunungnya. Oke, kalau nggak pakai line dulu. Nah, bagian gelap kan di sini nih, sebelah kanan, otomatis ini tebal gitu. Gak usah pusing-pusing gitu aja. Sampai ketemu ujungnya, pucuk. Udah sampai ketemu pucuk, bagian terang yang tipis. Ya, ketemu garis bantu, ketemuin dibalik. Jadi kan dua, cakep kan? Nah, tinggal kalau mau bikin tiga sama, bagian terang atau bagian gelap dulu bikin, terserah terserah lu. Nah, ini bagian gelapnya tebel ya, bagian terangnya tipis. Prinsipnya gitu aja, udah jadi. Nah, tinggal ini shadow ini tambahan aja. Ini malah nggak ada shadownya, misalnya mau ditambahin, ini seolah-olah kayak jurang-jurangnya gitu loh, lobang-lobang di gunung kan ada tuh biasanya. Set. Nah, ini terobosin aja nggak apa-apa, seolah-olah kan dia gunung yang terakhirnya ketutupan gunung depan ini loh. Nah, jadi kan kayak gitu. Kalau udah selesai, tinggal di unit dijadikan satu. Kalau belum, kalau finishingnya tinggal tulis mountain logo. Oke, terus pakai font, terserah font andalan lu pada. Gue pakai Montserrat yang rada tebel karena gunung ini melambangkan kekuatan ya, jadi bikin yang tebel aja, rata tengah. Udah jadi, segampang itu bikin gunung. Yang perlu diingat tadi prinsipnya, bagian gunung tuh selalu memiliki sisi gelap dan sisi terangnya. Pas bikin sisi terangnya garisnya tipis, pas bikin sisi gelapnya ini diturunin, jadi dari jarak pinggir ini jauh jadi tebel.
Nah, buatnya satu dulu, jangan langsung semua dibuat, bingung nanti. Kalau udah satu udah selesai, buat yang kedua. Kalau dua udah selesai, buat yang ketiga. Kurang lebih kayak gitu, simpel kan? Sekian tutorial simpel dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.